Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kaidah-kaidah tafsir yang beranggotakan 1. Desi Nur Aisyah, kedua Velia Alfi Utami, dan ketiga Anggun Nafitasari. Kaidah tafsir. Kata kaidah oleh Kamus Besar Indonesia diartikan dengan rumusan, asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, atau patokan. Dalam bahasa Arab, kata kaidah diartikan asas atau fondasi. Kaidah tafsir adalah aturan-aturan atau asas-asas yang dijadikan dasar atau landasan operasional penafsiran Al-Quran. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan masyarakat. Hakikat kaidah. Hakikat kaidah tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Quran dan penjelasan kandungan ayat-ayat yang muskil. Ketetapan-ketetapan inilah yang menjadi barometer bagi musyafir untuk memahami kandungan dan pesan-pesan Al-Quran yang dalam penerapannya memerlukan kejelian dan kehati-hatian. Pendapat ulama tentang kaidah tafsir. Para ulama sepakat tentang satu kaidah, tetapi ketika menerapkannya mereka berbeda, sehingga kesimpulan mereka menyangkut pesan atau kandungan ayat berbeda juga. Sebagai contoh, kaidah yang menyatakan bahwa jika ada dua ayat yang berbicara tentang satu persoalan yang sama, tetapi salah satunya bersifat muhkam atau jelas maknanya, dan yang kedua bersifat mutasyabih atau samar maknanya, maka yang mutasyabih harus dipahami berdasar makna yang dikandung oleh yang muhkam. Manfaat dan sumber-sumber kaidah tafsir. Yang pertama, manfaat kaidah tafsir. Kaidah tafsir membantu seseorang mencari makna-makna yang dikandung oleh kosakata dan rangkaian lafaz atau kalimat-kalimat Al-Quran. Bahkan, ia membantu untuk menemukan makna-makna yang tidak secara lahiriah dikandung oleh kosakata atau kalimat Al-Quran, sehingga dapat mengantarnya mengungkapkan rahasia dan menjelaskan kemuskilan yang boleh jadi timbul dari ungkapan-ungkapan Al-Quran. Yang kedua, sumber-sumber kaidah tafsir. Pertama, disiplin ilmu tertentu, seperti ilmu bahasa atau gramatika dan susastra, ilmu usul fikih dan teologi. Kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam disiplin ilmu-ilmu tersebut banyak dimanfaatkan oleh ulama tafsir dalam menetapkan makna ayat. Yang kedua, kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk ke dalam penafsiran. Ini antara lain bersumber dari pengamatan terhadap kesalahan-kesalahan sementara penafsir atau dari kesadaran tentang perlunya mengikat diri agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Yang ketiga, kaidah yang ditarik dari dan bersumber langsung dari pengamatan terhadap Al-Quran, baik yang tidak berkaitan dengan satu disiplin ilmu maupun yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu lain. Sumber-sumber tafsir. Dapat kita temukan beberapa persoalan yang ada pada kaidah-kaidah tafsir, dari persoalan kosakata, pengalihan makna, syarat-syarat, serta hal-hal yang berkaitan dengan tata bahasa dan sastra. Juga persoalan latar belakang turunnya ayat dan fungsinya dalam menerapkan makna, sampai kepada cara-cara mentarjih atau menguatkan satu dari yang lain. Serta dibahas juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan metodologi penafsiran dan sebab-sebab keliruan dalam penafsiran. Sebelum ini telah diuraikan berapa ayat Quran melahirkan disiplin ilmu-ilmu baru, dan aneka disiplin ilmu keislamian itu saling kait berkait, dukung-mendukung, bahkan yang satu memperkaya yang lain.
Hal ini terlihat juga dengan jelas pada bahasa-bahasa yang menyangkut kaidah-kaidah tafsir yang sumber utamanya secara umum dapat dibagi menjadi 3 sumber pokok. Yang pertama, disiplin ilmu tertentu, seperti ilmu bahasa, contohnya gramatika dan sastra, ilmu ushul fikih dan teologi. Kaidah-kaidah ini banyak dimanfaatkan oleh ulama tafsir dalam menetapkan makna ayat. Misalnya, penggunaan bentuk mudhari yang memiliki makna sedang dan akan, dan bentuk madi yang memiliki makna telah. Ada juga dalam dengan ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidahnya. Misalnya, kaidah yang menyatakan teks keagamaan yang memerintahkan sesuatu sedang sebelum teks perintah itu telah ada larangannya. Maka, perintah itu sekadar mengandung makna boleh dilakukan, bukan harus dilakukan. Contohnya, pada firman Allah pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Diterangkan ayat 9 memerintahkan memenuhi perintah sholat Jumat dan melarang melakukan jual beli atau aneka aktivitas lainnya. Sedangkan pada ayat 10 memerintahkan untuk bertebaran mencari rezeki ilahi begitu selesai sholat Jumat. Perintah ini bukanlah perintah wajib, karena sebelumnya telah ada larangan berjualan beli. Yang kedua, kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk ke dalam penafsiran. Ini antara lain bersumber dari pengamatan terhadap kesalahan-kesalahan sementara penafsir atau dari kesadaran tentang perlunya mengikat diri dari kesadaran agar tidak terjumus dalam kesalahan. Misalnya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penerapan metode tahlili, maudhu'i atau muqaran. Demikian juga menyangkut sistematika penyusunan urutan uraian seperti kapan uraian asbab nuzul didahulukan atas uraian tentang hubungan ayat dan kapan sebaliknya. Bagaimana terhadap sinonim yang terdapat dalam album Quran? Apakah maknanya sama atau berbeda? Serta apakah ada kata atau huruf yang tidak bermakna zaidah dan lain-lain. Yang ketiga, kaidah yang ditarik dari dan bersumber langsung dari pengamatan terhadap Al-Quran, baik yang tidak bersejalan dengan kaidah-kaidah dan disiplin ilmu lain. Kaidah yang bersumber dari kelompok 3 ini cukup banyak, misalnya kata kami yang menunjuk Allah Tuhan yang Maha Esa. Kaidahnya menyatakan bahwa kata kami yang digunakan Allah menunjuk dirinya. Di samping bertujuan menunjukkan keagungannya, lafal itu juga dapat berarti adanya keterlibatan makhluk dalam aktivitas yang ditunjuknya. Sejarah kaidah tafsir. Penulisan kaidah-kaidah secara berdiri sendiri baru dikenal jauh setelah generasi umat pertama umat Islam. Ahmad bin Abdul Halim yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimi 661 hingga 728 Hijriah dapat dicatat sebagai salah seorang perintis penulisan kaidah tafsir secara berdiri sendiri. Ia menulis buku yang bernama Muqaddimah Ushul At-Tafsir. Di sana ia melakukan persoalan yang dapat dinilai sebagai kaidah seperti sifat atau hakikat, perbedaan pendapat ulama masa lampau, cara penafsiran yang terbaik, persoalan sebab nuzul Israiliyat. Setelah Ibnu Taimiyah, muncul juga Muhammad bin Sulaiman Al-Khafiji, wafat 879 Hijriah, yang menulis At-Tafsir fi Qawaid Ilm At-Taswir. Setelah mereka, ada ulama yang menulis tentang kaidah-kaidah tafsir di celah buku mereka yang membicarakan tentang ulumul Al-Quran secara umum. Misalnya Bahruddin Muhammad bin Abdillah Az-Zakashi 745 hingga 794 dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syaiti wafat 911 Hijriah dalam Al-Itqain. Sejak saat itu, banyak buku-buku yang relatif baru dalam bidang ini, antara lain Ushul At-Tafsir wa Qawaiduhul karya Syekh Khalid Abdurrahman Al-Haq, Qawaid At-Tajin Indah Al-Mufassirin karya Husain bin Ali bin Husain Harbi, Qaid Al-Tafsir Jami'an wa Firasaan karya Khalid bin Utsman As-Sabt, dan Qaid At-Tafsir Baina Asy-Syiah wa As-Sunnah karya Muhammad Fikri Al-Muhyati. Sekian dari kelompok 2, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam kata ataupun penyampaian katanya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.